Pesawat tempur F-16 yang dijanjikan negara-negara Eropa akhirnya tiba di wilayah udara Ukraina. Pesawat tempur buatan Amerika Serikat ini jadi peningkatan besar dalam sistem pertahanan udara Ukraina yang sebelumnya hanya terdiri dari pesawat tempur era Uni Soviet. Tapi F-16 saja tak akan bisa melawan sistem canggih Rusia, menurut analis. It's not going to be the golden BB or the golden bullet that all of a sudden, they have F-16s and now they're going to go out and gain air superiority. Pengamat lain menilai F-16 sebagai pesawat berkemampuan tinggi dalam jumlah besar akan punya dampak besar. When it gets to be 12, 24, 36, then it really becomes a challenge, right? Because now you're actually you're able to execute the mission that I think that Ukraine wants to be able to achieve, which is air superiority, right? To be able to control the air over their own territory and then project air power over Russian forces. Namun kurangnya personel yang mampu menavigasi F-16 jadi kendala terbesar Ukraina. Mei lalu, pilot pertama Ukraina berhasil menyelesaikan pelatihan F-16 di Arizona, Amerika Serikat. Sementara sejak 6 Agustus lalu, pasukan Ukraina menyerang Kursk, wilayah barat Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Meluasnya serangan ini membuat dua wilayah Rusia lain yang berbatasan dengan Kursk menetapkan status darurat dan sedikitnya 120.000 warga sipil Rusia melakukan evakuasi. Kiriman F-16 dan serangan kejutan Ukraina di Kursk, wilayah barat Rusia, jadi dorongan moral bagi Ukraina. Presiden Ukraina sebut serangan ke Kursk adalah upaya untuk akhiri perang dan melindungi warga Ukraina. Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Pentagon melihat adanya pengalihan pasukan Rusia dari Ukraina menuju Kursk. Namun serangan ini bukan tanpa resiko, menurut analis. We've already seen that Russia has much more military personnel than Ukraine, and while Ukraine has managed to kind of stretch Russian military forces thinner, it also has to stretch its own forces much thinner, and Russia presumably is going to try and hit back quite hard because this is obviously making them look quite bad. And it's something that Putin won't want to see repeated. Awal Agustus lalu, juru bicara Kremlin umumkan ada potensi hadiah tunai bagi pasukan Rusia yang berhasil menembak jatuh F-16 Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.